Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kemarin sudah disampaikan bahwa kita berpuasa dalam rangka menggembleng, mendidik diri-diri kita, diri-diri orang-orang yang beriman agar bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini puncak dari keimanan. Sudah disampaikan ciri-cirinya kemarin ya dalam 5 ayat yang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat tersebut ya, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 ya. Lalu di akhir dari ayat ini Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika itulah mereka. Mereka itulah. Mereka siapa? Mereka yang sifat-sifatnya diterangkan dari ayat 2, ayat 3 sampai ayat 4 ini. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mereka yang menegakkan salat, mereka yang mau menginfakkan sebagian dari apa yang kami Allah telah berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada engkau Muhammad, dan mereka yang beriman juga kepada apa yang diturunkan sebelum engkau Muhammad, yaitu kitab Taurat, Injil, dan kitab-kitab para nabi sebelumnya. Yang terakhir, ciri terakhir adalah wabil akhirati hum yuqinun. Dan kepada akhirat mereka orang-orang yang meyakini, yakin kepada akhirat. Bukan hanya percaya. Yakin itu puncak dari kepercayaan, dari percaya. Yakin itu percaya banget gitu loh, percaya sekali. Tidak ada sedikit pun keraguan. Jadi orang yang bertakwa itu yakin kepada akhirat. Karena mereka yakin bahwa akhirat itu ada, walaupun sekarang mereka belum pernah melihat keadaan di akhirat dan apa yang akan terjadi di sana, mereka sudah bersiap-siap mengumpulkan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh sebagai bekal untuk di akhirat nanti. Bukankah Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini ibarat seperti orang yang sedang berjalan, lalu dia berhenti sebentar di bawah sebuah pohon untuk berteduh. Lamanya kita di dunia ini, kata Nabi, perumpamaannya adalah selama orang berteduh di bawah pohon. Padahal dia sedang dalam perjalanan menuju ke akhirat. Jadi berteduh di bawah pohon kan sebentar aja, sesiang saja itu. Atau selama matahari panas, begitu matahari sudah teduh, sudah berkurang panasnya, mereka jalan lagi menuju akhirat. Nanti sampai di akhirat, udah itu tujuan akhir, tidak ada lagi tempat yang akan dituju, sudah sampai sudah. Nah, itu. Nah, mereka yang sifatnya seperti itu, ulaika itulah mereka orang-orang yang ala hudan, di atas petunjuk, min rabbihim, dari pemelihara mereka, dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itulah, hum merekalah,
al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang berbahagia atau orang-orang yang sukses kalau bahasa modernnya. Jadi orang yang sukses itu bukan orang yang berhasil jadi presiden, bukan. Orang yang sukses itu bukan orang yang berhasil menjadi orang kaya raya se-Indonesia atau sedunia, bukan. Ya, orang yang sukses itu bukan orang yang segala usahanya berhasil dengan memuaskan, hasil usahanya memuaskan, keuntungannya besar, bukan. Dari mana kamu kok bilang bukan? Ini penjelasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka itu. Siapa mereka itu? Yaitu ahlu hadhis sifati, pemilik sifat ini, pemilik sifat yang sudah disebutkan di ayat sebelumnya. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang ala hudan, di atas petunjuk, rusdin, berada di atas petunjuk, wa bayanin, dan penjelasan, ya, wa basiratin, dan dalam pandangan, dalam pengetahuan yang berasal min rabbihim, dari Allah Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itulah, kata Allah, humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung, merekalah orang-orang yang berbahagia. Yang kalau terjemahan Kementerian Agama itu ayatnya ada di halaman berapa, Mas Qoyim? Qurannya halaman 2, halaman 2 atau halaman 3? Ya 2 deh. Halaman 3 Qoyim. Nih, terjemahan Kementerian Agama di sini begini. Kok jadi segini? Nah, ini loh. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau beruntung dipahami dengan bahasa Indonesia, ya orang dagang dapat untung, dapat laba, gitu kalau kita memahami menurut bahasa. Makanya kita tidak boleh memahami Al-Quran berdasarkan terjemah, itu tidak boleh. Salah. Harus ngaji, harus mengkaji, mempelajari Al-Quran itu dari sumber aslinya, dan penjelasan-penjelasannya harus dibaca, harus diajarkan atau dipelajari. Ya, sebagaimana di sini diterangkan. Siapa itu orang-orang beruntung? Orang-orang yang beruntung adalah an-najuna, orang-orang yang selamat. Selamat dari api neraka maksudnya. Wal faizuna, dan orang-orang yang menang. Minal aizin wal faizin. Kalau hari raya orang sering mengucapkan selamat hari raya, maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Itu doa yang dikarang oleh, nggak tahu siapa yang ngarang itu. Siapa yang pertama kali menciptakan kalimat itu kita nggak tahu. Ada yang tahu? Minal aidin wal faizin, itu yang ngajari ngomong itu siapa itu ya? Nggak tahu kita, saya nggak tahu terus terang. Tapi sudah populer, sejak saya kecil itu sudah ada itu. Minal aidin, semua kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah. Wal faizin, dan orang-orang yang menang. Nah, menang itu adalah orang yang bertakwa itu. Setelah puasa 30 hari, 29 hari,
Dia berhasil menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itulah al-muflihun, humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang selamat dari neraka dan mereka menang, yaitu menang di sini maksudnya fazu, mereka memenangkan, mereka menang bil jannati dengan surga. Mereka berhasil memenangkan mendapatkan surga, wana jauh dan mereka berhasil selamat minan nar dari neraka. Jadi orang yang sukses itu orang yang berhasil masuk surga selamat dari neraka. Itu Bu, Pak, Mas, Mbak. Tuh ya. Lahum bil khairi fid dunya wal akhirah. Untuk mereka kebaikan di dunia dan di akhirat. Dah selesai. Ciri orang yang bertakwa yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 6 7 kita lewatin aja. Sampai ayat berapa? Sampai ayat ini. Lewatnya panjang sekali, Pak. Nah, kita langsung ke ayat 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab idh tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Ini satu episode, satu pembicaraan. Di belakangnya bicara masalah lain. Kenapa kemarin saya jadikan satu ini? Sampai ayat berapa? Ayat 70. Ya. Jadi saudara sekalian, setelah kita semua mengetahui bahwa orang-orang yang bertakwa ciri-cirinya seperti yang sudah disebut kemarin, tadi juga sudah diulang. Sekarang kita diberitahu oleh Allah melalui ayat 165 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi," dan dari manusia, maksudnya dan di antara manusia itu wahai Rasul, wahai Muhammad, man, ada orang yang yattakhidhu, dia selalu mengambil, dia selalu menjadikan apa? Andadan. Jadi ini apa namanya? Awal kalimat berupa huruf wawu. Wawu di sini wawu istiqnafiyah. Wawu awal kalimat, awal kata. Boleh diartikan, boleh tidak. Kalau diartikan kita artikan dan. Gitu. Wa minan nas, di antara manusia, kata Allah begitu. Jadi ini apa namanya?
jumlah ismiyah ini namanya. Ya, jumlah ismiyah yang diawali dengan jar majrur, dengan sibul jumlah jar majrur. Dan di antara manusia itu wahai Muhammad, terus ini apa namanya, minan nas ini sebagai jar majrur, dia itu sebetulnya merupakan khobar muqaddam, berita yang khobar yang didahulukan. Apa itu? Susah kalau ngomong begitu ya. Yang belum belajar nanti susah. Jadi pokoknya bahasa kita yang mudah begini. Wa minan nas, dan diantara manusia, man, ada orang yang yattakhidhu, dia mengambil. Jadi ini ada fa'il, terus ada fi'il, terus ada maf'ul. Maf'ulnya mana? Di belakang ini, di sini nih. Ya, ini fa'ilnya, pelakunya, ini perbuatannya, yang memperbuatnya, perbuatannya, ini orang yang memperbuat, yang melakukan, ya, dan ini yang dia lakukan. Terus apa yang dia lakukan? Yattakhidhu, mengambil atau menjadikan, andada, tandingan-tandingan, bandingan-bandingan itu tadi, min dunillah, dari selain Allah. Sebetulnya kalau susunan bahasa yang normal itu kalimatnya mayyattakhidhu andada gitu. Min dunillahnya di belakang. Tapi Allah berfirmannya enggak begitu. Qur'annya bunyinya enggak begitu. Jadi jangan dirubah. Kenapa didahulukan? Karena min dunillah ini didahulukan karena ini penting. Bahwa kata Allah, wa minan nas, dan diantara manusia, mayyattakhidhu, ada yang mengambil, menjadikan, min dunillah, dari selain Allah, dia jadikan andada, sebagai tandingan, sebagai tandingannya Allah. Maksudnya manusia itu karena dia berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah, dia harusnya menyembah itu kepada Allah. Harusnya dia berbuat di dunia ini melakukan apa saja di dunia ini karena Allah. Harusnya begitu. Kita semua ini sekarang sedang puasa. Kenapa kita puasa? Karena Allah yang menyuruh kita puasa. Makanya niatnya nawaitu sauma ghadin an adai, gitu kan? Fardhos syahri gitu ya, atau an adai fardhos syahri gitu ya. Ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu waktu kecil aku waktu SD diajari oleh guru agama saya baca niat begitu. Atau oleh kiai saya waktu kecil kan hidup di Kebumen. Dari umur taman kanak-kanak dari umur taman ya, dari taman kanak-kanak ya, TK kecil sampai SD kelas 4 saya di Kebumen. Yang ngapak-ngapak itu. Kalau bilang kok kamu koe, kalau bilang saya nyong itu. Siapa sih koe? Nyong wong kene bae. Udah lupa bahasa Kebumen. Kemudian kami pindah ke Solo. Jadi dari kecil saya sudah pindah ke Solo. Waktu kelas 5 SD pindah di Solo. Dari kelas 5 SD itu saya di Solo. Tapi cuma 1 tahun, enggak sampai 1 tahun. Kelas 4 kuartal pertama, kan dulu pakai kuartalan. Masih ingat enggak Pak Agus? Ya, Pak Agus namanya ya. Bu Arum masih kenal enggak itu? Masih tahu enggak mana Bu Arum? Catur wulan, ya dulu namanya kuartalan atau catur wulan. Ya, saya SD-nya masih itu, jadi kuartal pertama terima rapot, terus pindah ke Solo. Kenapa? Karena bapak sudah pensiun. Kasihan, bapak saya pensiun itu nggak punya apa-apa, padahal kolonel. Masya Allah, dia nggak punya apa-apa, rumah aja dijual. Rumah pribadi itu di Kebumen dijual, yang beli Cina, orang Cina, Kebumen. Kami tinggal di desa,
Jadi Kebumen agak masuk ke pelosok. Itu kalau saya lewat kota Kebumen itu melewati lintasan kereta api yang pertama, begitu meninggalkan kota Kebumen ke arah Jogja gitu akan melewati lintasan kereta api. Nah, sesudah lintasan kereta api itu di situ kami tinggal di pinggir rel kereta api. Jadi kalau puasa saya sama anak-anak itu cari paku itu, paku gede itu loh Pak yang panjang ini ditancapkan di antara rel, sambungan rel tuh. Nakal kita ini. Saya dulu nakal. Dimasukkan ke rel itu, terus kereta api lewat. Itu paku itu langsung jadi seperti pisau gitu. Itu kelakuannya Sugeng dulu itu. Ya, gitu. Terus kalau sekolah naik apa Pak? Jalan kaki. Aduh, desanya apa namanya ya? Saya lupa desanya. Aduh, lupa. Mungkin sekarang masih ada. Nah, kalau sekolah itu jalan kaki. Jalan kaki nanti kalau ada andong, ada dokar, sana bilangnya dokar. Kita lompat ngikut. Karena dimarahin sama kusirnya. Turun. Budun. Kita turun, nanti lompat lagi. Gitu. Sampai sekolah. Hah? Anak tentara. Jadi dia jadi niat puasa itu begitu. Nawaitu itu kalau habis sholat tarawih, kita dulu sholat tarawih 23 rakaat. Ya, saya dulu sholat tarawih 23 rakaat. Itu imamnya cepet banget. Oh, kita enggak ngerti, pokoknya ikut. Selesai 2 rakaat terus teriak-teriak itu tuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu berdiri lagi, Allahu akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin ya qalu ya amin gitu sudah. Wes ngono pokoke itu. Ya, terus Allahu akbar itu. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Belum selesai kita sami Allahu liman berada doa, dia sudah ndelosor imamnya. Tuh. Tapi selesai 23 rakaat. Selesai itu baru dipimpin oleh imamnya sama-sama mengucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'i dan seterusnya tadi itu. Nah, gitu ya Pak. Dah kembali ke sini. Jadi mestinya manusia itu karena dia berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah, dia hidup itu untuk Allah. Mestinya begitu. Jadi dia makan karena disuruh oleh Allah makan. Dia minum karena Allah menyuruh dia minum. Dia cari duit karena Allah menyuruh dia cari duit. Dan saya ingatkan, mencari duit itu hukumnya wajib. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita cari duit enggak sholat tarawih itu tidak dosa. Jangan diolok-olok orang-orang yang tidak bisa sholat tarawih karena dia bekerja. Cari duit, jualan pentol, jualan rujak lah, jualan apalah di pinggir jalan, jualan wadai sampai enggak sholat tarawih. Jangan disalahkan karena mereka terpaksa bisanya cari duit pakai itu. Mereka itu orang yang bekerja dengan keringatnya sendiri sampai tidak bisa sholat tarawih. Kenapa? Cari duit itu hukumnya wajib. Saudara enggak cari duit di masjid itu malah berdosa sampean. Jadi mestinya kita tuh berbuat apa saja dalam hidup ini tuh karena Allah. Makan karena Allah, minum karena Allah, salat karena Allah, ya lillahi ta'ala, puasa juga lillahi ta'ala, kemudian cari uang juga lillahi ta'ala niatnya karena Allah juga. Kemudian menikah juga karena Allah. Tidak menikah juga enggak ada tidak menikah lillahi ta'ala enggak ada. Adanya itu menikah karena Allah ya. Tidak menikah itu enggak karena Allah, bukan karena Allah, tapi karena alasan tertentu gitu. Ya, kembali ke sini. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, dan sebagian dari manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai bandingan, tandingan. Apa yang mereka ambil sebagai tandingan Allah? Yaitu asnaman, patung-patung. Berhala-berhala yang ya'budunaha, mereka selalu menyembahnya. Ini kelakuan orang Mekah nih dulu. Kelakuan orang Mekah zaman dulu, zaman Nabi masih hidup. Mereka menyembah berhala Pak, patung yang kadang-kadang dibuat dari batu
ada yang dibuat dari kayu, ada yang dibuat dari korma. Korma disusun dalam bentuk seperti berhala gitu, seperti patung Lata, Uzza, Manas itu. Terus nanti kalau musim kelaparan, mereka ambilin itu, ya makan. Itu Umar bin Khattab itu sampai ketawa dia kalau ingat masa jahiliyahnya. Dulu waktu kami masih jahiliyah, kami menyembah patung-patung. Kalau kami lapar, patung yang kami buat dari kurma, kami ambilin, tangannya ambil diputus dimakan, kakinya diambil, kepalanya dimakan. Kepala patung tadi yang dibuat dari kurma. Mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan yang yuhibbunahu, mereka mencintai mereka. Yuhibbuna artinya mereka mencintai hum mereka. Maksudnya mereka orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan itu tadi mencintai mereka, yaitu para berhala-berhalanya. Kahubbillah, seperti cinta kepada Allah. Maksud kalimat ini yaitu yuhibbuna, orang-orang Mekah dulu mereka mencintai alihatahum, Tuhan-Tuhan mereka yang mereka bikin, yang merupakan berhala-berhala sebetulnya, tapi mereka anggap sebagai Tuhan. Jadi ini kan aneh, orang berhala kok yang bikin mereka sendiri, terus mereka sembah sendiri. Ini kan aneh, perbuatan aneh ini. Ya, saudara bikin mainan itu, terus ditaruh di tempat tertentu, terus saudara sembah-sembah. Ya Tuhan, saya mau berdagang, saya minta untung ya, gitu. Sama berhala, kan aneh ini. Tapi itu yang pernah terjadi. Mereka mencintai berhala-berhala tadi seperti mencintai Allah. Maksudnya yuhibbuna alihatahum, mereka mencintai Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka. Kahubbil mu'minin Allah, seperti mencintainya orang-orang beriman kepada Allah. Kalau orang beriman itu cintanya nomor satu kepada Allah. Lah mereka para penyembah berhala itu tadi cinta mereka nomor satu kepada berhala-berhalanya. Itu yang disebut oleh Allah di sini. Nah, ada lagi tafsir yang mengatakan yuhibbunal asnam, yuhibbunahum kahubbillah. Itu maksudnya yuhibbunal asnama, mereka mencintai patung-patung berhala-berhala tadi, ya, kahubbillah kama yuhibbunallah, seperti mereka mencintai Allah. Li'annahum, karena mereka itu asyrakuha, mereka telah menyekutukan berhala-berhala itu ma'allah, beserta Allah. Jadi orang-orang Mekah itu kalau ditanya, hei orang-orang Mekah, kenapa kamu menyembah patung-patung ini, berhala-berhala ini, kenapa kamu sembah? Ini kan benda mati, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kamu minta tolong kepada benda mati? Terus, yang menciptakan kalian itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Apa Tuhan ini, Tuhan yang kamu sembah ini, berhala-berhala ini? Mereka kalau ditanya, itu dalam surat Al-Ankabut itu ya, ada kan ayatnya, dalam surat yang lain-lainnya. Dan jika kamu menanyai mereka, Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Saya kulunallah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Jadi orang Mekah itu walaupun mereka menyembah berhala, tapi mereka sudah kenal yang namanya Allah itu tahu. Tahu Allah itu, mereka tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu sebetulnya itu Allah, itu mereka tahu. Nama Allah itu mereka sudah kenal. Walaupun mereka sehari-hari tidak menyembah Allah, tapi menyembah berhala-berhala itu tadi. Nah, dari cerita itulah diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa yang namanya beriman kepada Allah bukan hanya orang yang percaya bahwa Allah itu ada, bukan hanya itu, bukan hanya begitu itu. Kalau orang yang beriman itu definisinya atau takrifnya adalah orang yang percaya, yakin bahwa Tuhan Allah itu ada, cukup sampai di situ. Nah, berarti orang kafir Mekah itu juga orang beriman itu. Enggak, makanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau pada suatu hari sedang berkumpul dengan para sahabatnya di masjid begini ini, tapi enggak ada yang ngantuk. Kalau sampai kan ada yang ngantuk ini.
Ya, Nabi dan para sahabatnya sedang kumpul ngaji gitu, tiba-tiba ada seorang laki-laki pakai baju serba putih masuk, mengucapkan salam, assalamualaikum, langsung maju ke depan, duduk di hadapan Nabi. Nabi sedang duduk dengan duduk seperti duduk iftiras gitu, ya, duduk iftiras, duduk tahiyat awal itu loh. Terus si orang tamu berbaju putih tadi duduk di hadapan Nabi, langsung menempelkan lututnya yang kanan ke lutut kirinya Nabi, dia menempelkan lututnya yang kiri ke lutut kanannya Nabi, terus dia meletakkan tangannya di atas paha Nabi lalu bertanya, "Ya Muhammad, mal iman?" Atau dalam riwayat lain mengatakan, "Ahbirni ya Muhammad." Ya Muhammad, mal iman, wahai Muhammad, apa itu iman? Atau dalam riwayat lain dikatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, beritahulah kepadaku apa itu iman. Lalu Nabi menjawab, "Al-imanu, iman itu adalah antu'mina billah, bahwa engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa bil qadari, dan beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, takdir yang baiknya dan takdir yang buruknya. Nah, takdir ada dua, ada takdir baik dan ada takdir buruk. Nah, itu jawabannya. Jadi iman itu bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada. Orang yang percaya bahwa Tuhan ada itu belum tentu orang beriman itu. Orang yang beriman itu ya seperti dikatakan Nabi, dia harus percaya bahwa Allah itu adalah yang satu-satunya yang pantas disembah. Selain Allah tidak pantas disembah. Nah, ini orang-orang musyrik Mekah ini menyekutukan berhala-berhala itu beserta Allah. Fasawwau, lalu mereka menyamakan bainallah, antara Allah, wa baina ausanihim, dan berhala-berhala mereka. Mereka menyamakan antara Allah dengan berhala-berhala yang mereka sembah fil mahabbah, dalam soal mencintai. Jadi cinta mereka kepada Allah dengan cinta mereka kepada berhala itu sama. Nah, ini tidak boleh. Kita tidak boleh begitu. Dalam hidup ini kita akan cinta kepada apa saja. Banyak yang kita cintai, banyak yang kita sukai. Tapi suka yang nomor satu, cinta nomor satu itu hanya diperuntukkan kepada Allah. Baru yang lainnya itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, silakan saudara baca di surat At-Taubah ya, kalau enggak saya salah, di surat At-Taubah ayat 23 ya. Ya, Qayyim ya. 23 apa berapa ya? Ah, ini. 23 lain. 24. Nah, ini. Di surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 24. Perhatikan nih Pak, Bu. Ada 8 yang dicintai oleh manusia selain Allah. 8 benda, 8 barang, 8 macam yang dicintai, yang biasa disukai oleh manusia selain Allah. Apa saja? Ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Mengenai cinta, apa itu cinta? Cinta artinya kalau bahasa Indonesia ini adalah artinya ya suka sekali. 2, sayang benar. Itu arti cinta. Yang kedua, cinta kasih sekali atau terpikat antara laki-laki dan perempuan. Nah,
Itu cinta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Orang kalau mau bikin skripsi, mau bikin tesis kan selalu patokannya ini, kalau mau menyebutkan definisi apa yang dia akan sebutkan dalam skripsinya atau tesisnya kan mengacu ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa yang dicintai oleh manusia, ada 8 macam yang biasa dicintai oleh manusia selain Allah. Ini tadi ayatnya. Kul, katakanlah wahai Rasul, wahai Nabi, ingkana, jika adalah abaukum, bapak-bapak kalian, 1, wa abnaukum, dan anak-anak kalian, anak laki-laki disebut abna, tapi berlaku untuk perempuan juga. Kenapa? Karena orang Arab tuh lebih mengutamakan anak laki dari anak perempuan. Allah tahu itu sehingga disebutkan anak laki-laki, padahal itu anak perempuan termasuk di dalamnya. Jika adalah bapak-bapak kalian atau ibu-ibu kalian dan anak-anak kalian, baik laki-laki maupun perempuan, wa ikhwanukum, dan ketiga, jika adalah saudara-saudara kalian, wa azwajukum, oh ini lain ya, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian, istri-istri kalian atau suami-suami kalian. Jadi bapak atau ibu, anak laki-laki atau perempuan, terus saudara, yang keempat suami atau istri, ini sudah 4 ya. Wa ashiratukum, dan kerabat-kerabat kalian. Ashirah itu adalah sekumpulan orang yang orang masuk ke situ, termasuk salah satu dari kumpulan tadi. Makanya ada yang mengatakan ashirah ini kaum keluarga, kaum kerabat. Tapi ada lebih luas dari itu. Ashirah itu adalah segala sesuatu yang kita termasuk di situ. Jadi masuk ke dalam ashirah ini sekarang ini ya bisa partai, itu masuk ashirah. Ormas. Nah, siapa yang punya ormas, yang pengikut ormas, ya, anggota ormas, ormasnya mungkin namanya Banser atau namanya apa itu namanya Ansor ya, ada Ansor ya, Ansor, atau pemuda Muhammadiyah atau mahasiswa Muhammadiyah, ya, apalagi, ya, itu ashirah juga itu. Jadi jika adalah bapak kalian atau anak kalian atau saudara kalian atau suami istri kalian dan kerabat kalian atau partai kalian atau ormas kalian, wah terangkan sekalian biar kapok situ. Ya. Wa amwalun iqtaraftumuha, wa amwalun, dan harta-harta benda yang iqtaraftumuha, kalian suka mengumpul-ngumpulkannya. Harta benda, ulangi, bapak, anak, saudara, suami atau istri, pasangan ya, kemudian kerabat yang kelima, yang keenam, wa amwalun, dan harta-harta benda, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang kalian suka mengumpulkannya. Yang ketujuh, wa tijaratun tahsyauna kasadaha, dan harta perdagangan yang kalian takutkan kerusakannya, kalian takutkan bangkrutnya. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, wa masakinu tardaunaha, dan tempat-tempat tinggal atau rumah-rumah tinggal yang tardaunaha, kalian menyukainya. Semua orang kan suka kepada rumahnya, apalagi kalau rumahnya bagus ya. Kalau semua ini tadi ahabba ilaikum, lebih tercintai kepada kalian, kalian lebih cinta kepada 8 macam itu tadi, minallah, daripada cinta kepada Allah, wa rasulih, dan daripada cinta kepada rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan daripada cinta kepada jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu ya mengaji begini, ini termasuk jihad fi sabilillah ini.
Sholat, pergi ke masjid, sholat, itu jihad fisabilillah itu. Menuntut ilmu itu jihad fisabilillah. Ya. Jadi kalau kalian wahai orang-orang beriman masih ada yang mencintai bapaknya, ibunya, ya anaknya, ya laki-laki maupun perempuan, ya kemudian kerabatnya atau saudaranya, atau cinta kepada pasangannya, atau cinta kepada kaum keluarganya, atau kepada harta bendanya, atau kepada harta dagangannya, atau kepada tempat tinggalnya, lebih cinta kepada semuanya daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan lebih cinta daripada kepada jihad fisabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta sampai ya'ti Allah pasti akan mendatangkan bi amrihi siksaannya. Wallah, dan Allah itulah yahdi, tidak akan memberi petunjuk al-qaumal fasikin, kepada kaum yang fasik, kepada orang-orang yang fasik. Jadi kalau orang lebih cinta kepada selain Allah, maka dia masih termasuk orang yang fasik, Pak. Apa enggak berat ayat ini, Pak? Jadi kalau sudah dipanggil Allahu Akbar, mestinya semua urusan ditinggal, udah dipanggil sama Allah ya. Toko tutup mestinya, praktek juga tutup mestinya. Ya, terus apa lagi? Hah? Ya pokoknya semua kegiatan berhenti kalau sudah dipanggil. Tapi kita kan selama ini enggak begitu, Pak. Ya. Kita ini aku termasuk di dalamnya, Pak. Nah, berarti kita ini masih fasik, masih belum taat kepada Allah. Itu. Nah, sudah kembali ke sini tadi. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Kalimat berikutnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka itu lebih cinta, asyaddu hubban, lebih cinta lillahi, kepada Allah, daripada kepada 8 macam itu tadi. Maksud kalimat ini, asbatu, orang yang beriman itu cintanya kepada Allah itu lebih kuat, asbatu, lebih kokoh, wa adwamu, dan lebih kekal, ala hubbihi, dalam mencintai Allah. Nah, kalau cinta kepada istri, kepada suami, bisa saja berubah, Pak. Awal-awal masih pengantin anyar, masih pengantin baru, cinta banget. Atau bahkan sebelum jadi pengantin udah bilang, aku hanya cinta kepadamu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Apa iya? Apa tanpa dia kamu gak bisa hidup? Oh, bisa aja, itu kan omongan kamu itu untuk menyangatkan, mubalaghah itu namanya. Untuk menyangatkan, mau merayu orang supaya percaya. Padahal nanti kalau sudah jadi beneran, Pak, dikabulkan, lamarannya diterima, apa itu nanti dia 5 tahun lagi kemudian berubah dia. Bergaul, salah pergaulan, nah kecantol yang lain. Terus akhirnya apa? Rusak rumah tangganya. Ya, jadi cintanya orang beriman itu lebih kuat, lebih teguh, lebih kekal, ya, kepada Allah. Li'annahum, karena mereka orang beriman ini la yahtaruna 'alallah, tidak akan mereka memilih terhadap Allah masiwahu, apa saja yang selain Allah. Orang beriman kalau disuruh pilih, kamu pilih Allah atau pilih duit? Pilih Allah. Duit lo, ini duit lo, banyak lo. Kamu dapat uang lo, kamu dikasih duit nih. Ini ada duit kamu, siap. Nih, berapa? 1 triliun. Kau pilih ini atau kau pilih Allah? Orang beriman akan mengatakan, saya pilih Allah. Bisa sampean begitu? Oh, belum tentu loh, Pak. Teori bisa, tapi
prakteknya sembuh itu. Enggak tahu sudah. Ditawari uang 1 triliun itu gede loh Pak. Jadi 1 triliun itu banyak duitnya, aku belum pernah lihat 1 triliun itu kalau dalam bentuk itu seberapa, diwadahi seberapa itu saya belum pernah tahu itu. Pegawai bank itu tahu sini, mana dulu ada pegawai bank di sini. Sekarang udah enggak ada. Ya. Mas Fauzan, mana Mas Fauzan? Oh, enggak kelihatan, ghaib. Nah, Mas Fauzan itu ghaib tuh ya. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah amat sangat, walau dan seandainya dan kalaulah yara melihat, siapa yang melihat? Alladzina zalamu, orang-orang yang zalim. Jadi dan kalaulah orang-orang yang zalim itu wahai Rasul, mereka melihat, bisa melihat yara. Kata-kata yara ini menurut qiraahnya ada yang membacanya taro. Ya, faman qara'a bitta, maka siapa yang membaca ayat ini dengan ta, jadi membacanya taro, dan itu boleh. Walau taro zalimina, walau taro allazina zalamu. Kalau taro berarti dan kalau engkau Muhammad melihat orang-orang yang zalim itu, kalau dibaca taro, tapi yang masyhur bacanya bukan taro, ini yaro membacanya. Nah, kalau dibaca dengan ta, maknanya walau taro, dan seandainya engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, melihat alladzina zalamu anfusahum, orang-orang yang telah mendolimi diri mereka sendiri dengan menyembah selain Allah, mencintai selain Allah lebih daripada mencintai Allah, fi siddatil azab, mereka sudah berada di amat beratnya azab, di azab yang amat berat. La ra'aita amron aziman, sungguh kamu pasti akan melihat perkara yang besar. Nah, atau ayat ini maknanya, kul katakanlah ya Muhammad, ayyuhadz zalim, hei orang-orang zalim, lau taro, seandainya kamu bisa melihat alladzina zalamu, orang-orang yang zalim itu, yaitu orang-orang yang asyraku, orang-orang yang zalim ini maksudnya orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah. Fi siddatil adab, mereka sudah berada di azab yang dahsyat. La ra'aita amron aziman, la ra'aita, sungguh engkau pasti melihat amron fadhi'an, perkara yang amat mengerikan. Waman qara'a bil ya, dan siapa yang membaca ayat ini dengan membaca dengan huruf ya, walau yaro gitu, walau yaro alladzina zalamu, ya, dan kalaulah kalaulah orang-orang zalim itu melihat, jadi maknanya walau yarul ladzina zalamu anfusahum, dan kalaulah orang-orang yang mendolimi diri-diri mereka bisa melihat inda ru'yatil adab, di saat mereka melihat adab, atau yakni lau ra'au siddata adzabillah, seandainya mereka orang-orang yang zalim itu bisa melihat kedahsyatannya adab Allah, wa uqubatihi, dan siksaannya, hina yaraunal adab, ketika mereka nanti melihat adab, la arafu, niscaya mereka di saat itu mengetahui madarratal kufri, kemadorotannya kafir, kebahayanya kekafiran. Wa anna mattakhadhu, dan bahwasanya apa yang mereka jadikan minal asnam, dari berhala-berhala itu, la yanfa'uhum, ternyata tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Ayatnya berbunyi yang depan tadi dulu, walau ya, walau. Mana tadi? Ini loh, ayat 165 ini loh. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu, dan kalaulah orang-orang yang zalim itu bisa melihat idz yaraunal azab, ketika mereka nanti melihat azab, di saat itulah baru mereka sadar
annal quwata, bahwasanya kekuatan itu lillah, milik Allah, jami'an, semuanya. Wa annallah, dan barulah mereka sadar bahwasanya Allah syadidul azab, amat dahsyat azabnya. Maksud kalimat ini bi annal quwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah semuanya. Maknanya ayat ini la ra'au, sungguh mereka akan melihat, wa aikonu, dan mereka akan yakin annal quwata lillahi jami'a, bahwa kekuatan itu hanya milik Allah semuanya. Nah, sekarang ini masih ada manusia yang menganggap ada sesuatu selain Allah yang mempunyai kekuatan seperti Allah. Lalu mereka percaya kepada itu. Masih ingat kasus Ponari? Ya, Ponari anak kecil. Apa dia pakai apa itu? Batu dimasukkan ke air, terus orang minum. Ponari bisa mengobati semua penyakit. Kalau itu betul, Pak, gak usah ada fakultas kedokteran, sudah tutup semuanya. Gak ada sekolah perawat, sekolah bidan, tutup semuanya. Berguru sama Ponari saja. Tapi kenyataannya apa? Mana sekarang? Hilang. Itu kita itu orang Indonesia itu masih percaya yang begitu-begituan. Sama Al-Qur'an pada nggak percaya. Padahal katanya mayoritas penduduk negeri kita ini Muslim. Tapi kepada Ponari percaya, kepada Al-Qur'an nggak percaya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mau sampai kapan begini ini kita? Makanya Allah tidak menolong kita di negeri yang besar ini. Karena masih ada di antara kita yang mengagungkan selain Allah, melebihi mengagungkan kepada Allah. Ada manusia yang diagung-agungkan oleh manusia yang lainnya, sampai melebihi mengagungkan kepada Allah. Ada manusia yang membela manusia yang lainnya, melebihi dari pembelaan dia kepada Allah. Allah dihina, disuruh menghapus 300 ayatnya, dia mau nurut. Mau nurut tapi gak jadi. Katanya ditangkap sudah. Ya, sudah ditangkap polisi. Ya, lari. Oh, ya, itu lari kah? Lari ke Amerika. Oh, memang Amerika lagi yang bikin kacau ini. Mudah-mudahan Rusia menang melawan Amerika, gitu saja sudah. Nah, ya, karena di Rusia itu presidennya yang sekarang ini, walaupun dia beragama Katolik, tapi Katoliknya Katolik Ortodoks, bukan Katolik Roma. Katolik Roma kan yang banyak di Indonesia ini dan banyak di seluruh dunia nih, Katolik Roma. Katolik Ortodoks itu hanya di Rusia, daerah Eropa Timur. Eropa Barat Katolik Roma, pusatnya ke Roma sana, ke Paulus itu. Nah, kalau yang Katolik Ortodoks pakainya seperti Muslim, perempuan-perempuannya pakai kerudung juga, tapi cara penyembahannya di gereja, itu ya, itu bedanya. Makanya Presiden Putin ditanya sama wartawan, kenapa kamu dekat sekali sama orang Islam, sementara negara-negara Barat anti kepada Islam? Dia jawab dengan tenang, selama ini orang Islam di negara kita nggak pernah bikin masalah. Emangnya kenapa? Masya Allah, itu pemimpin yang kayak begitu nih Pak. Bagus itu ya. Kalah sama Indonesia ini, katanya Muslim, malah mau mensertifikasi mubaligh, mau mengatur kurikulum madrasah, mau merubah madrasah, dirubah, jangan ada kata madrasah, itu bau Arab itu. Dirubah menjadi apa gitu, pokoknya jangan madrasah kan bahasa Arab itu. Ya Allah ya Rahman. Ya sudah, sampai sini dulu ya, kita sambung lagi besok pagi insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita berdoa dulu sebelum bubar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya ya Allah. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan puasa Ramadan dan untuk beribadah kepadamu ya Allah, untuk beribadah kepada Paduka ya Allah. Berilah kami semua kesembuhan dari segala macam penyakit dan dari penyakit-penyakit yang bisa menyerang otak dan saraf-saraf kami, kedua mata kami, telinga, hidung, tenggorokan, sinus dan konka kami.
gigi, gusi dan mulut kami, jantung dan pembuluh darah kami, kedua paru-paru dan kedua saluran napas kami, dan penyakit-penyakit asma yang kami derita. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang bisa menyerang pada saluran cerna kami, lambung kami, usus 12 jari kami, usus kecil kami, usus besar kami, sigmoid kami, rektum kami, dubur kami, dan penyakit ambeien kami, dan lindungilah kami dari penyakit karsinoma rekti. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada pada hati dan limpa kami, yang bisa menyerang hati dan limpa kami, yang bisa menyerang pankreas dan empedu kami. Sembuhkanlah penyakit-penyakit dan lindungilah kami dari segala penyakit yang bisa menyerang saluran kencing kami, kedua ginjal kami, kedua saluran kencing kami, kandung kencing kami, prostat kami, dan segala penyakit yang ada dalam saluran kencing. Sembuhkanlah penyakit-penyakit pada kulit, otot, tulang-tulang dan darah kami, dan semua penyakit yang ada dalam tubuh kami, ya Allah. Ampunilah, mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Berilah kami rezeki yang luas dan halal, ya Allah. Berilah kami rezeki yang barokah, ya Allah. Berilah kami pasangan, suami, istri, anak, cucu yang soleh dan soleha. Berilah kami pekerjaan yang barokah. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam segala urusan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan istri-istri dan suami-suami kami dan anak-anak, cucu-cucu kami. Berilah mereka semuanya petunjuk dan lindungilah mereka dari segala macam perbuatan syirik dan maksiat. Berilah mereka kemudahan dalam kehidupan mereka, ya Allah. Berilah kepada mereka semuanya rezeki yang luas, kemudahan dalam urusan sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, dan rumah tangga mereka, ya Allah. Berilah kami semua kehidupan yang damai, ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami dan kedua orang tua kami dan orang-orang yang kami cintai yang telah datang mendahului kami, ya Allah, yang telah datang menghadap kepada Engkau mendahului kami, ya Allah. Berilah kami semua istiqomah, husnul khotimah, dan pahala syahid fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.